Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Kayaknya persiapannya udah kayak demo kawinan, gimana dia nanti menikah ya, gue lebih stres lagi. Ini aja gue udah stres banget, udah seminggu terakhir ini dia udah prepare latihan, terus kan beban ya, ini show tunggal pertamanya Queen. Karena aku juga jujur mempersiapkan acara hari ini tuh bener-bener kayak campur aduk ya rasanya, deg-degan. Tapi aku percaya Queen bahwa Queen akan mampu untuk bisa melewati dan menjalani ini. Karena jujur lagu-lagu yang dia akan tampilkan tuh berat semua dan dia ada narinya. Di samping itu dia harus bisa, aku bilang kamu harus bisa mengontrol bagaimana kamu bisa menyanyi dan menari. Apalagi pilihan lagu kamu seperti itu. Dan aku yakin karena dia udah memilih tema semua, tempat, tema dan konsep untuk acara hari ini itu semua Queen. Jadi kita nggak boleh touching sama sekali. Backdrop dan tema kita hari ini apa namanya? The Crown. Jadi ya itu karena memang Queen hari ini tampil perdana untuk konser tunggalnya dia, apalagi ini menyangkut istilahnya ujian akhir dari sekolahnya Queen. Jadi kalau di UIC itu biasanya setiap siswa itu harus menampilkan suatu karya dari sebuah lagu. Dia juga nanti akan menampilkan lagu original dari Queen. Ada berapa lagu? 5. Tuh, original. Jadi dia yang bikin, dia yang buat lagunya dan dia jadi semuanya. Jadi nanti akan ditampilkan hari ini. Tapi gitu. mungkin aku lihat sendiri ngambil jurusan apa sampai mungkin persiapannya segrande ini gitu. Kenapa? Persiapannya seperti apa sampai segrande ini? Kuliahnya jurusan apa? Kuliah musik, jurusan musik, jurusan musik. Itu aku ambil artist development. Jadi itu ya di develop sebagai artis gitu. Aku ambil jurusan itu di UIC. Gitu. Jadi kalau dia merasa bahwa di sini tidak hanya dituntut untuk membuat suatu karya sebuah lagu atau musik, tapi dia dituntut untuk membuat konsep. Nah, ini yang dia persembahkan untuk hari ini. Jadi tempatnya harus seperti apa Queen? Pokoknya aku maunya kayak tempatnya yang benar-benar mewah, yang seperti kayak di luar negeri, yang seperti kayak Italian aura apa ya, kayak Eropa style. Dah, terus akhirnya aku mau ya, seperti Met Gala. Jadi ini semua dia yang bikin, dia yang mau. Jadi aku nggak mau yang begini, nggak mau. Pokoknya aku maunya seperti ini. Jadi kita dapatlah alhamdulillah di tempat GKJ ini. Dan ini dulu Queen di sini umur 7 tahun, aku rasa dia udah lupa kali ya. Umur 7 tahun dia balet konser di GKJ. Kamu masih ingat tempat ini nggak Queen? Enggak, lupa. Terus pas dia ngelihat ini semua dekorasi dan dia di atas panggung pas kita lagi GR kemarin, dia langsung kayak speechless gitu, ya Allah Bun, ini loh yang aku mau. Jadi memang ini pilihan tempatnya yang dia mau. Dan nanti dari mulai lightingnya, musiknya, pilihan lagu-lagunya, harus ada orkestra, penarinya, nanti dia akan ganti baju. Ini ya perdana. Jadi ya bismillah. aku yang stres bener-bener. Mengarahkan Queen sendiri untuk terjun ke dunia entertain sama aku nggak memaksa. Aku kan tadi bilang, Queen kamu nggak mau nerusin Bunda untuk jadi pengajar Zumba? No, katanya. Oh no, pokoknya aku nggak mau Zumba Bunda. Pokoknya aku mau yang mungkin bukan jalurnya Bunda, tapi mungkin di dunia entertainment ini dia memilih sebagai penyanyi. Itu mungkin salah satu yang dia pilih dan itu masih jalur aku juga gitu. Jadi aku tadi banyak belajar, banyak ngajarin dia bahwa kepercayaan diri dia di atas panggung itu kamu harus percaya diri kamu sendiri karena itu semua ada di dalam diri kamu. Jadi kamu harus bisa menyanyi, menari, bagaimana kamu berekspresi, bagaimana kamu harus bisa menghipnotis penonton. Itu sebenarnya totalitasnya kan di situ. Jadi tadi sih kita latihan, memang dia masih banyak latihannya gitu karena dia mungkin fokus sama vokalnya dia. Tapi nanti ya kita lihat pada saat dia show, aku yakin percaya banget insya Allah Queen bisa mampu untuk bisa menampilkan sesuatu yang luar biasa. Nge-coaching sendiri nggak sih? Nge-coaching anak? Oh iya, pasti karena aku kan punya ini ya, kayak punya standar gitu, kayak kan aku sering manggung karena aku juga udah puluhan tahun kan di dunia entertainment. Makanya aku bilang sama Queen, semua dari apa yang kamu punya, aura kamu, dari gerakan kamu, dari kamu menyanyi, itu kamu harus eye contact dengan penonton. Jadi harus masuk ke dalam dan
itu pasti akan beda rasanya kalau kamu memang. Jadi kamu harus percaya, jangan grogi, percaya kalau kamu tuh bisa menghipnotis semua penonton biar kamu tuh ratunya, kamu queennya gitu. Jadi insya Allah sih, terus ya semua proses, semua belajar. Makanya aku bilang Queen milih sekolah di UIC karena emang itu pilihan dia mau belajar bermusik, dia mau belajar untuk artist development kayak sekarang ya. Jadi aku rasa ini semua dia yang buat. Istilahnya dia mempersembahkan ini untuk ini loh, aku yang akan mempersembahkan ini untuk menonton semua yang akan lihat hari ini. Deg-degan nggak sih Queen, apalagi itu tugas akhir? Deg-degan sih. Aduh, udah deg-degannya dari udah beberapa sebulan lalu udah deg-degan kali. Udah kayak tidur, nggak bisa kayak latihan nari ya, kayak contoh latihan nari. Itu pun juga aku ya tungguin ya, karena kan jujur aku juga untungnya ya di dunia penari, teman-temanku juga alhamdulillah support Queen banget gitu, kayak Dinda, dia tahu banget Queen suka narinya seperti apa. Pas aku lihat koreografinya, ini kok kayak aku jaban bahla gitu, jadi kayak flashback masa lalu aku bilang gila, ini cuman emang dia harus lebih banyak latihan untuk olah tubuh dan ya pastilah itu nanti proses ya. Tapi untuk penampilan di hari nanti mungkin bisa dilihat, ini adalah pertama kali dia ya mungkin dari berlatih dia menyanyi, berlatih dia bermusik, berlatih dia menari, hari ini ditampilkan semua. Tapi kan bentar lagi kan mungkin menjadi selebriti mungkin Queen sendiri, kayak ada do's and don'ts nggak sih, apalagi tante udah berpengalaman dunia selebriti. Aku cuman memastikan bahwa Queen di dunia entertainment itu memang semuanya nggak ada yang instan, semua proses. Dan apalagi sekarang di dunia hiburan itu banyak banget orang terkenal ada yang terkenal karena tercemar, ada orang terkenal karena memang prestasi. Harus terkenal karena kamu prestasi, aku bilang gitu. Jadi satu hal buat dia, kamu harus yakin dengan kualitas yang kamu punya, kamu harus banyak menggali kreativitas kamu, jangan pantang menyerah, jangan sampai kamu terpengaruh sama bulian orang, misalnya netizen, kok gini, jangan ngelihat itu, bahwa itu semua kamu yakin dengan diri kamu bahwa kamu tuh punya kemampuan gitu. Jadi kan banyak orang yang down ya karena dibully sana, dibully oh begini, oh karena mungkin mamahnya yang udah jadi artis jadi gampang, oh jadi karena punya tante Ashanti begini jadi begini. No, aku bilang itu semua bonus, itu semua support kamu, tapi kamu sendiri yang akan nanti dilihat orang gitu. Yang berdiri sendiri tuh dia. Ada lungsuran kayak lungsuran mic dari Tante Liza untuk anak mungkin atau seperti apa? Dia anak Gen Z, beda ya Mbak. Mic saya udah zaman bahla ya. Jangan disamakan mic saya dengan zaman sekarang. Ini udah beda mic ya. Jadi packagingnya mungkin. Dan nanti dia akan berduet dengan omnya sendiri. Dengan Mas Anang. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu pengalaman pertama buat Queen juga gitu. Tapi akhirnya gimana Mas Anang menjadi supportful nih kamu ya, kira featuring juga gitu. Apalagi kan ketakutannya seperti kan Mas Anang kan udah puluhan tahun ya berkecimpung di dunia tarik suara gitu. Sebenarnya sih Om Manangan juga yang nge-push aku ya, yang kayak Queen ayo dong Queen, kenapa sih kamu nggak ini. Iya Om, sampai kuliah kamu, sampai kuliah juga dia yang ngasih tahu kan? Iya, sampai kuliahnya yang aku di mana dia yang kasih tahu. Queen kamu harus lanjutnya ke sini, itu bagus banget, kamu pasti dapet bla bla bla. Terus ini juga dibantu banget gitu kan. Dia juga yang mau kan. Kayak Queen udah nggak apa-apa lagunya nanti kita lihat. Surprise. Iya katanya udah Queen sama Manang aja duitnya ya, biar bantu Queen juga bla 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 gitu. Banyak deh supportnya dari Om. Jadi dia juga emang karena dia tahu Queen mampu bisa, jadi ada satu lagunya Mas Anang karyanya dia yang berduet dengan Queen dan itu sudah dibuat aransemen musiknya berbeda. Jadi udah mengikuti zaman sekarang gitu. Jadi nanti akan ada di gongnya di ending acara ini. Nah nanti kan bakal kasih nih Disney juga mungkin nanti berkarya seperti apa ke depannya? Ya jadi performer, aku pengen belajar lebih tentang gimana cara historical performance ya di luar gitu kan, karena emang kan kita di sini terus jadi taunya dunia entertainment sini lah. Aku juga pengen tahu dunia entertainment di luar tuh kayak apa gitu. Mereka bikin musik kayak apa, mereka apa sih namanya? Ya bikin musik, lagu terus cara performance-nya. Nah ya cara performance-nya gimana? Seperti apa jadi. Karena kan beda ya, kita kan di Indonesia kan sudah
patokan kita misalnya si A, si B, si C gitu, atau enggak artis-artis yang udah terkenal siapalah gitu kan, kita banyak lah teman-teman artis kita yang udah fenomenal banget. Nah ini kan mungkin dari Queen kan, ini kan umurnya kan masih 19 tahun dan sudah ya mewakili anak Gen Z sekarang, jadi dia juga harus bisa mengikuti pasar saat ini gitu seperti apa. Ya kita sebagai orang-orang yang di dunia musik, oh ternyata dia bisa kayak gini ya, jadi dia harus menggali sesuatu yang mungkin di Indonesia belum ada atau apa, mungkin yang masih seperti apa gitu. Jadi biar dia lebih banyak tahu, lebih dalam lagi explore di luar tuh dan negeri mungkin seperti bawa apa. ke Indonesia kan. Siapa tahu. Ini ya jujur ya, dia itu susah banget kalau aku suruh nyanyi lagu Indo. Karena dia susah apa sih? Artikulasinya tuh aduh. Ya susahnya itu ya. Susahnya itu, dan gak tau kenapa ya. Kayak gimana coba? Kayak Contohnya gitu. ngobrol bisa, kayak sekarang. Sekarang tuh ngobrol bisa gitu, tapi kalau nyanyi ribet mulutnya tuh kayak berbeda gimana gitu, nggak bisa pronounce apa the wordnya tuh susah. Aduh. Tapi mungkin bakal ke Amerika juga melihat, kan banyak juga musisi Indonesia yang sudah ke Amerika. Apakah punya rencana juga di sana? Sebenarnya sih enggak. Sebenarnya sih aku nggak, karena kita udah ada pengalaman di Amerika. Aku udah lihat situasi musik di sana. Sebenarnya ya sama aja sih. Kayak enggak orang pikir kayak wow Amerika ini. Enggak juga. Maksudnya kayak ya musisi di sana tuh sama aja kayak musisi di sini. Yang bedanya cuma mereka bahasa Inggris gitu doang. Tapi ya ada trik-triknya. Ada trik-triknya. Nggak ada rencana sih mau ke Amerika. belum tahu mungkin tapi ya mungkin in the future, tapi sekarang step sekarang mungkin yang dekat aja dulu kali ya. Misalnya kalaupun nyari tempat yang misalnya ke luar negeri harus yang keluar gitu, misalnya sekolah di luar ya kita pilih Australia karena memang nggak terlalu jauh satu, dan dia juga masih kuliah kan, jadi nerusinnya tuh ya udahlah melengkapi dulu pengalaman dia biar dia juga bisa tahu oke, abis step ini baru gue mau ngapain nih, apa S2-nya kita nggak tahu juga. Kalau dia udah mateng dari secara personality dia udah oke, terus dia juga udah bisa belajar banyak hal dengan dunia luar juga, pasti aku yakin akan terbuka juga untuk kesempatan-kesempatan untuk bisa lebih besar lagi gitu. Ya insya Allah sih kayak itu. Cuma aku rasa sekarang ini kan Mas Anang sempat ngomong gini, Queen kamu tuh harusnya lihat, maksudnya gini kan dia kan selalu menyanyi bahasa Inggris terus dan bikin lagu pun pakai bahasa Inggris. Kamu harus lihat juga bahwa di Indonesia tuh pasarnya kayak gini gitu loh, yang lagu-lagu kayak gini gitu kan. Dia awalnya ada dia idealisnya kan, nggak gue banget gitu, nggak aku banget bunda, aduh gini. Susah banget kalau mau nulis lagu Indonesia tuh, buat aku sulit banget. Coba nyanyi sedikit Queen, apa mungkin sama Bunda duet? Hah? Nggak, lagu ya udah, yang lagunya siapa ya? Yang kamu bisa aja lagu Indonesia. Lagu yang Mas Anang. Ya udah nggak apa-apa kan nanti juga. Lagu apa? Rindu ini. Jadi Bunda dulu. Lagunya yang Mas Anang yang nanti akan nyanyikan Rindu ini, ya kan? Rindu ini terasa indahnya, andai kau ada di sini bersamaku berbagi rasa. Ada Ashanti-Ashantinya ya. Ya kan? Bisa kan orang udah mau show gitu. Belajar dong, udah mau show. Belajarnya bener-bener belajar. Di lagunya ini, part ini, terus nanti musiknya kayak gini. Terus aku udah bagian, oke Mas Anang, nanti ini bagian Queen nyanyi, bagian nari saya. Ya, part ini nanti saya yang urus sama tim koreografer saya. Udah, jadi dipisah tuh. Jadi dia bagian narinya saya, bagian nyanyinya Mas Anang gitu. Untuk baju sendiri berapa yang dipersiapkan Queen? Apa ini doang? Dua doang. Ini 11 lagu ya? Ya 10. Oh 10 lagu. 11 ya. Hari ini 11. Tuh dia udah gak inget. Ya pokoknya ya lagu-lagu kamu loh gimana sih? Ya pokoknya 11 lah. 11 lagu, tapi satu lagu yang terakhir itu ya lagu dari Mas Anang. Ya. Kemudian